Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riksan dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0566508849. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah basis data, yaitu dengan tugas praktikum di mana nantinya kita akan melakukan pembuatan database. Kita download terlebih dahulu. Jadi di sini kita memiliki kasus untuk tugas 2, di mana di sini diberikan sebuah IRD, di mana di sini entitasnya ada dokter admin, administrator, daftar, kemudian pasien dokter, dan dokter, di mana setiap entitas tersebut memiliki relasi. Di dokter admin memberikan data, administrator melayani pendaftaran, terus pasien melakukan pendaftaran, dan seterusnya. Kemudian di sini juga terlihat adanya entitas hasil dari hubungan many to many. Nah, di tugas ini berdasarkan IRD tersebut, silahkan Anda buat ke dalam basis data yang ada di SAM dengan tabel dokter, pasien, administrator. Untuk panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan yang mengacu pada buku e-learning dan buku PMP. Oke, jadi di sini kita akan memulai. Kita buka exam terlebih dahulu. SAM. Kita start. Oke. Setelah itu kita coba membuka via shell. Apakah ini sudah sukses? MySQL user root. Nah, di sini kita sudah sukses ya. So database. Nah, di sini sudah muncul database. Oke, sekarang kita akan membuatnya melalui PHP MyAdmin untuk mempermudah pembuatan database. Dan di sini kita akan diberikan kriteria, yaitu salah satunya tadi masuk ke dalam MySQL melalui Windows Command Prompt atau shell tadi. Kemudian kita masuk ke dalam MySQL via PHP MyAdmin. Untuk dari PHP MyAdmin kita bisa langsung buka admin. Kita langsung, nah di sini sudah muncul tampilan PHP MyAdmin, dan kita akan buat database basis data. Dari contoh kasus ini sepertinya databasenya kita kasih nama rumah sakit ya. Rumah sakit. Kemudian kita buat tabel dokter. Jumlah kolomnya atau jumlah atributnya untuk tabel dokter itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atribut. Kemudian kita isi. Yang pertama yang pasti ya kita utamakan dulu primary key, yaitu ID dokter dengan panjang nilai kita kasih 3 sebagai maksimum. Jadi ID-nya itu jumlahnya itu berjumlah 3 digit untuk maksimalnya. Kemudian dari ID dokter kita tambahkan nama dokter. Oke, jadi ini sudah selesai kita buat table beserta atribut-atributnya. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk menciptakan basis data tadi sudah. Kemudian kita mencoba menghapus basis data. Nah, untuk menghapus basis data, karena kita sudah buat tadi, kita coba bikin baru database test. Kemudian kita lakukan operasi penghapusan di sini, operasi kemudian hapus basis data. Selesai. Kemudian di sini menciptakan table tadi sudah. Kemudian pengaturan foreign key. Nah, di sini kan ada relasi dan kita bisa menentukan foreign key tadi. Jadi di sini kita di daftar, kita beri foreign key dengan cara berikan indeks, kemudian
kemudian kita save. Kita berikan indeks dulu. Di sini kita juga berikan indeks sehingga muncul primary key yang berwarna abu-abu atau foreign key, kunci yang berwarna abu-abu. Oke, setelah ini sukses kita buat pengaturan foreign key, kita membuatkan dulu relation dengan memencet tombol menu designer. Kemudian kita atur sesuai dengan kasus dokter. Oke, jadi kita atur sesuai dengan soal, kemudian kita buat relationship. Jadi relationship itu kita tentukan dulu primary key, kemudian foreign key-nya ID dokter. Ini cascade, ini cascade. Oke, nah ini karena ini berubah lagi, kita klik dulu. Nah, jadi nanti hasil dari desainer itu begini. Jadi dengan dokter sebagai primary key mempunyai relasi dengan ID dokter di dokter admin. Kemudian ID dokter ini kemudian punya relasi di ID dokter. Nah, kemudian ID pasien punya relasi di ID pasien punya relasi di ID pasien di tabel daftar. Kemudian ID admin punya relasi dengan dokter admin di sini. Kemudian ID admin punya relasi dengan ID admin di tabel daftar. Kemudian kita save halaman sebagai ERD design rumah sakit. Nah, karena kita sudah membuat database tersebut, kita menggunakan simulasi insert syntax. Jadi kita buat simulasi ya, simulasi syntax. Jadi mungkin kita langsung lewat MySQL. Di sini simulasi insert. Jadi kita show database dulu. Apakah database-nya sudah sesuai? Di sini kan muncul rumah sakit, kita use rumah sakit. Kemudian kita show tables untuk memperlihat table. Di sini sudah sesuai, admin, daftar, dokter admin. Nah, kemudian kita simulasi insert. Di sini kita mencoba untuk insert satu-satu ya. Kita coba insert admin dulu. Insert. Kemudian kita lakukan insert ya. Di sini kita insert tabel pasien ya, atau tabel admin terlebih dahulu. Insert into administrator. Kita lihat dulu kolomnya. Jadi admin, nama admin. Jadi kita izinkan kasih itu, yaitu kolomnya apa saja, ID admin, nama admin, waktu jaga. Kemudian kita kasih value-nya untuk ID admin, karena dia auto increment, otomatis kita kosongin. Untuk nama misalkan Erik, kemudian waktu jaganya dia malam. Jadi kita bisa lihat, nah kita sudah melakukan insert by syntax. Kemudian kita tambahkan lagi, kita kasih 3 data ya. Kita copy paste aja. Pagi itu Tono. Kemudian untuk siang jadi, nah kita coba untuk melakukan simulasi select. Jadi select ini kita coba select, kita tampilkan ya nama adminnya, waktu jaga, from administrator. Nah, ini sudah tampil. Atau kita bisa melakukan memberikan karakter bintang, yaitu menampilkan semua kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi begitu. Nah, kemudian kita berikan simulasi select sintak bersyarat. Jadi sintak bersyarat itu kita memberikan kondisi. Kita berikan contoh select from administrator where. Nah, di sini where itu adalah persyaratan di mana
waktu jaga si admin tersebut adalah malam. Ternyata yang malam itu adalah admin Erik. Kemudian select syntax join antar table. Nah, jadi untuk melakukan simulasi select syntax join antar table, kita harus melengkapi dulu data-data yang ada di database ya. Mempercepat kita menggunakan phpMyAdmin. Masukkan Oke, jadi saya sudah melakukan penginsertan data untuk melakukan simulasi syntax join. Jadi di sini saya akan melakukan join, di mana kita akan menampilkan siapakah yang melakukan atau memeriksa pasien bernama Dimas tersebut, dan kita tampilkan nama dokter tersebut, terus nama pasiennya siapa, yang melakukan pendaftaran siapa. Di sini kita select, kita tentukan dulu tabelnya. Kita tentukan select from pasien. Kemudian kita lakukan inner join on table. Jadi pasien ini untuk mengerti siapa dokternya, kita harus melakukan syntax relasi join dengan pasien dokter. Inner join pasien dokter on pasien.id pasien sama dengan pasien dokter.id pasien. Kemudian kita lakukan inner join lagi dengan tabel dokter untuk menemukan siapa nama dokternya, di mana dengan dokter on pasien dokter .id dokter sama dengan dokter.id dokter. Kemudian kita lakukan lagi inner join admin dokter dan admin, atau dokter dan admin, dokter admin inner join daftar. Jadi dari daftar ini kan kita bisa tahu siapa adminnya. On daftar.id pasien dengan pasien. Kemudian kita lakukan inner join lagi, dengan administrator, di mana on administrator.id admin sama dengan id daftar.id pasien .id admin. Nah, kita lakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan apakah ini sintaksnya sudah sesuai. Nah, terus kemudian kita lakukan perapian. Jadi di sini kita hanya tampilkan data-data yang kita perlukan saja. Jadi untuk melihat nama pasien, titik nama pasien, kemudian nama dokternya, dokter, titik nama dokter, kemudian siapa yang menangani atau melakukan pendaftaran tersebut, administrator, nama admin, kemudian kapan pasien tersebut diperiksa oleh dokter, kita ambil dari tabel pasien. Oh, di sini ternyata tidak ada, mesti kita tampilkan resep aja, pasien dokter, kemudian kita tampilkan resep. Oh, ada ternyata waktu periksa. Nah, kemudian di sini ini adalah salah satu contoh data di mana nama pasien Dimas itu diperiksa oleh dokter bernama Elsa.
dan admin yang melakukan pendaftaran tersebut adalah Erik. Dan waktu periksa tersebut di tanggal 21 Mei jam 13 atau jam 3 sore. Kemudian setelah itu kita lakukan simulasi selek fungsi matematika. Nah, untuk fungsi matematika di sini kita bisa mencoba untuk menemukan kapan si pasien bernama Dimas itu melakukan periksa. Jadi kita perlu tahu dulu, kita joinkan dulu dengan pasien. Pasien titik ID pasien sama dengan pasien dokter titik ID dokter, where baru pasien titik nama pasien sama dengan Dimas. Jadi untuk menentukan jumlah kita berikan function code. Jadi di sini adalah fungsi matematika, kita menjumlahkan ada berapa kali dia periksa. Jadi untuk jumlahnya adalah 1. Kemudian select sintak fungsi bedweight. Bedweight di sini adalah untuk menentukan siapa saja yang pernah periksa pada tanggal di rentang tanggal tersebut, misalkan di tanggal 20 sampai 21. Jadi kita berikan select from pasien dokter inner join pasien on pasien di ID pasien sama dengan pasien dokter ID pasien where waktu periksa. Where waktu periksa between 2026 05.20 dari jam 000 sampai 2026 05.21 23.00. Oke, kita sini ya, kita berikan error di sini from select from pasien dokter. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan SQL dengan between. Jadi kita tampilkan data yang waktu periksanya itu dari tanggal 20 sampai tanggal 21 saja. Kemudian kita melakukan sintak like. Like itu adalah berikan contoh select from pasien where nama pasien like, kita beri tombol persen. Jadi kita mencari nama pasien yang memiliki huruf mas. Jadi di data saya kan ada Dimas, jadi kita berikan sintak untuk mencari siapakah pasien yang namanya memiliki kata-kata mas. Kita from. Nah, di mas, ternyata di Dimas itu ada kata-kata mas. Kemudian select fungsi order by. Nah, di order by ini kita memerlukan data yang memiliki banyak. Di sini kan ada admin, kita order by nama. Select from administrator where kita order by nama admin. Kita bisa atur ascending atau descending. Nah, kalau descending siapa atau dari terbesar dulu ke terkecil. Kalau ascending atau ASC itu dari huruf terkecil dulu ke terbesar. Dan di sini yang terkecil kan Dedi, kemudian E, kemudian huruf T. Kemudian select sintak fungsi group by. Nah, untuk group by ini
kita harus membuat data lagi. Kita buatkan dulu insert untuk administrator, admin, nama admin, waktu dijaga, values null, nama adminnya, atau waktu jaga siang. Oke, nah kita tentukan fungsi group by. Jadi group by di sini ini untuk mengegrupkan data sehingga data yang double itu tidak muncul. Atau kita bisa melakukan contoh select from administrator group by waktu jaga. Administrator. Nah, jadi yang di sini yang muncul hanya 3 data, padahal data aslinya itu ada 4 karena kita sudah grouping. Jadi kita hanya memunculkan data yang memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi untuk jika memiliki data yang sama tidak akan muncul. Kemudian kita simulasikan update syntax. Update syntax di sini kita coba ubah admin echo tersebut menjadi malam. Update table administrator set waktu jaga sama dengan malam, where nama admin sama dengan echo. Nah, jadi kita sudah mengubah echo menjadi malam. Kemudian delete. Nah, di delete ini kita bisa menghapus admin, contohnya echo, ID adminnya 4. Kita hapus by ID admin. Jadi delete from administrator where admin sama dengan 4. Jadi kita sudah menghapus data echo atau admin echo. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang sesuai, mohon dimaklumi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.